Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Waduh, ini saya udah nggak bikin video udah 1 bulan lebih ya. Teman-teman mungkin kalau ngelihat muka saya juga matanya kayak ngantuk, sembab gitu ya. Kenapa? Karena saya sebulan ini saya benar-benar fokus untuk belajar yang namanya kripto ya. Nah, jadi mungkin untuk lebih detailnya apa yang saya lakukan di kripto, apa yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan, nanti mungkin saya akan bikin channel baru lagi yang membahas tentang kripto, karena kalau ini kan bahas kos-kosan, nggak mungkin kalau saya bahas kripto di sini juga, nanti teman-teman yang nggak sesuai kan minatnya nanti malah pada unsubscribe gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih ya? Udah lama nggak bikin video, dan saya hari ini mau bahas satu topik yang ringan, yaitu topik bagaimana kita mengontrol karyawan yang berada jauh dari kita. Jadi contohnya gini, misalnya kita ada di Jakarta, kos kita ada di Jogja. Nah itu kan jauh ya, jadi kadang-kadang kita hanya memasrahkan kepada karyawan atau kepada orang yang ada di lokasi tersebut untuk mengelola atau mengawasi kos-kosan milik kita. Nah caranya gimana nih supaya kita tidak dikibulin, supaya mereka tidak melakukan suatu penipuan kepada kita ya. Penipuan yang paling sering apa yang terjadi kalau kita jarang-jarang ke kos gitu ya. Penipuan yang sering terjadi, yang paling sering adalah karyawan kita, penjaga kos itu menjual kamar tapi tidak melaporkan pada kita, sehingga duitnya masuk kantong pribadi gitu ya. Kan kalau dia nggak lapor kan otomatis kita nggak tahu kalau ada penghuninya kan kamar ya kan. Jadi mereka duitnya ditilep gitu. Mereka bilang kamarnya kosong kok Pak, nggak ada yang isi gitu. Jadi mereka mendapatkan uang dari situ. Nah caranya gimana nih? Kita kan susah ya untuk kontrol kalau jauh gitu. Pertama, solusinya adalah pakai manajemen kos ya. Jadi kalau teman-teman memang nggak sempat untuk ngurusin kos, terus lokasi kosnya jauh, ya solusinya ya pakai manajemen kos. Cuma harus bayar kan, ada manajemen fee. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang nggak mau keluar duit lebih untuk manajemen kos, belilah CCTV. CCTV sekarang harganya sudah murah, dan yang canggih itu sekarang itu bisa bergerak ya, kepalanya itu kita bisa atur dari jauh, kita bisa lihat dari jauh, kita bisa kontrol dari jauh. Jadi kita bisa melihat sudut sana, sudut sini, kita bisa puter gitu dari jauh gitu. Nah terus ada yang ada suaranya juga. Jadi kita kalau misalnya pas lagi cek CCTV ngelihat penjaga kos kita tuh lagi misalnya di suatu lokasi dia ngerokok gitu misalnya ya, harusnya kan misalnya nggak boleh ngerokok, dia ngerokok. Nah itu kita bisa langsung ngomong tuh di CCTV itu, woi matiin tuh rokoknya, nggak boleh ngerokok di situ gitu. Nah itu bisa, jadi bisa ada komunikasi dua arah. CCTV sekarang udah canggih dan harganya juga udah nggak terlalu mahal. Saya pakai merek Xiaomi ya, saya cuma pakai merek Xiaomi dan harganya paling 300.000, 400.000 paling mahal. Itu dapat satu kamera. Jadi kalau kita mau pasang di beberapa titik ya kita dikali aja, misalnya 4 titik ya 4 kali 400.000, harganya 1,6 juta. Dan itu biasanya wireless ya, wireless itu jadi nggak usah sambungin kabel, terus dia cuma butuh colokan listrik aja gitu di dekat situ. Nah itu yang kedua ya, CCTV. Nah terus kalau yang kedua CCTV udah dipasang, kadang-kadang kan CCTV kan itu juga kita nggak pantau tiap hari, terus kadang-kadang juga ada aja cara untuk ngakalin CCTV ya. Contohnya adalah misalnya si penjaga kos mau melakukan suatu tindak kejahatan atau kriminalitas, ya di nonaktifkan dulu CCTV-nya, entah dicabut kek, entah dibikin error kek, entah di koneksi internet dimatiin kek. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan bisa aja akal-akalan dia. Nah caranya gimana? Cara yang ketiga ya kita cek manual ya. Cek manual itu maksudnya gimana? Kita cek secara random waktunya, kita telepon pakai WA, video call. Sekarang kan udah gampang ya, kita mau video call lancar semua, nggak ada masalah gitu, dengan biaya yang nggak terlalu mahal karena kita cukup pakai wifi aja. Kita video call langsung, pada saat itu kita tanya berapa sekarang kamar kosongnya gitu kan. Nah dia kan pasti kan kalau misalnya dia memasukkan tamu tanpa laporan, dia udah gelagapan tuh ya kan. Kita kan udah punya data ya, kita udah punya data yang dia laporkan sebelumnya berapa, terus kita langsung telepon, cek, kita tanya berapa kamar kosong sekarang, kita cocokin sama data yang dia kasih ke kita.
Nah, misalnya dia bilang 5 kamar kosong pak gitu ya, terus oke, ya udah ambil kuncinya semua, terus teleponnya jangan dimatiin, terus buka kamarnya satu-satu gitu. Nah kita suruh mereka buka sambil posisi handphonenya itu tetap on gitu ya, video callnya. Nah di situ kan kita bisa lihat apakah kamarnya beneran kosong atau ternyata ada isinya. Kalau ternyata ada isinya kan pasti langsung ketahuan saat itu juga. Nah kalau ternyata memang kosong gitu ya udah kan, berarti kan karyawan kita jujur. Tapi kalau ternyata dia ada alasan kuncinya hilang ini pak, yang ini kamar yang ini kok kuncinya hilang atau kuncinya kebawa sama siapa gitu, nah itu udah perlu patut dicurigai gitu ya. Itu harus makin sering kita cek kalau kita sudah melihat tanda-tanda adanya karyawan kita melakukan kecurangan seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu aja tipsnya hari ini, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa subscribe karena saya akan berusaha terus ya untuk terus membuat video-video, meskipun saya sekarang ini waktu tidurnya itu kurang banget gitu ya. Jadi saya merasakan saat ini kayak dokter di IGD gitu loh, jadi nggak bisa istirahat kalau pas lagi tugas malam gitu. Kalau pas ada pasien datang gitu kita harus kerja, tapi nanti udah sepi kita harus cepet-cepet tidur supaya kita bisa menjaga kondisi gitu. Nah itu yang saya rasakan saat ini. Dan teman-teman kalau mau tahu kripto itu seperti apa, silakan nanti saya kasih tahu channelnya. Saya akan bikin channel baru tentang dunia kripto. Oke teman-teman, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.